kami mengucapkan selamat datang kepada Ibu DRA Dewi Perwitasari MPD sebagai pengawas lapangan kita. Mohon maaf Ibu, tadi kami juga baru menyadari kehadiran Ibu. Terima kasih Ibu Dewi berkenan hadir. Tetapi sebelum kita menuju brainstorming, Buder, mungkin baik kalau kita mendengarkan satu dua pesan dari pendamping kita, Ibu Dewi Perwitasari. Jika berkenan, kami persilahkan Ibu. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya berbesar hati dan berterima kasih bisa ikut dalam kegiatan Pengudi Luhur. Di sini saya berperan sebagai PL Kota Medan. Saya mengucapkan sangat terima kasih atas kerjasamanya, bimbingan, serta informasi yang diberikan terutama oleh Pak Suwarto dari Semarang dan juga konsorsium dari Medan. Saya berharap kegiatan ini berjalan dengan baik dan menghasilkan seperti target yang telah ditetapkan. Terima kasih saya sekali lagi atas penerimaan yang baik kepada saya. Selamat pagi. Terima kasih Ibu Dewi Perwitasari. Ternyata pendamping kita, Pastor, Suster, Ibu, Bapak memiliki kerendahan hatian yang hakiki karena hari ini berkenan hadir dan sungguh kebanggaan bagi kami. Kami merasa terhormat, kami merasa tersanjung karena kehadiran Ibu. Sekali lagi terima kasih Ibu Dewi Perwitasari ya. Baik, Pastor, Suster, Ibu, Bapak, kita lanjutkan berkaitan dengan apa yang telah disampaikan Bu Dewarto. Kita hari ini brainstorming ketika para fasilitator kemarin sudah di training oleh tim, kemudian di Kasek hari ini jalan hari ketiga untuk jenjang SMP, kemudian jenjang SD, trainer, kepala sekolah, dan tim pengembang sedang berjalan hari kedua hari ini. Maka jika kemarin telah disampaikan oleh Bu Dewarto bagaimana situasi para fasilitator yang sedang mendapatkan pendampingan, kemudian di Kasek yang sekarang sedang berjalan, ternyata ada banyak sekali bentuk kebahagiaan, harapan, sekaligus kecemasan-kecemasan dalam arti bahwa kita bertemu dalam POP ada 144 sekolah yang tercatat dalam SIM PKB GTK, dan di sana itu harapannya kelak kita akan membumikan ketika proposal jenjang SMP SD itu mengambil literasi dan karakter, maka ini nanti yang akan kita bumikan. Hanya nanti bagaimana sekolah-sekolah ini yang tergabung dalam konsorsium Ismoyo itu sebenarnya proses saling memberi dan menerima. Artinya kita bisa saling bertukar hadiah. Ketika kita sudah brainstorming dengan para fasilitator kemarin, ada banyak sekali kekayaan-kekayaan yang menjadi local genius masing-masing sekolah, masing-masing unit, masing-masing yayasan, tetapi memang ada beberapa kesulitan yang memang kita akan kerjakan bersama, termasuk kesulitan-kesulitan mengatur waktu, di mana ini acara dinas, di mana ini acara yayasan yang harus hadir, kemudian ada acara unit sendiri, ada acara ulang tahun sekolah yang bersamaan, dan ini ada kekhawatiran-kekhawatiran tertentu yang kemarin sempat terungkapkan, nanti bagaimana dengan yayasan, boleh enggak oleh pengurus yayasan, dan sebagainya. Maka saat inilah kita saling bertukar pikiran, brainstorming, kemudian saling meneguhkan dan menguatkan. Maka dari itu, kami persilahkan kepada para pastor, suster, bruder untuk saling sharing dan menginspirasi. Kami persilahkan siapa
Romo, Pastor Kris dulu, silakan. Baik, terima kasih. Saya Pastor Kris dari Yayasan Santo Yosef Medan, Pematang Siantar. Apa yang disampaikan Bruder tadi, saya pribadi sangat setuju. Artinya, pengurus yayasan itu tidak boleh lepas tangan. Ya, dari pengurus yayasan itu memang harus ikut mendampingi, menyemangati, teristimewa untuk unitnya masing-masing. Hanya memang seperti tadi, pengurus yayasan misalnya harus ikut membimbing, mendampingi para kepala sekolah, wakil kepala sekolah dalam mendesain kurikulumnya. Barangkali, ya apakah kemarin sudah disampaikan, saya kemarin kebetulan tidak bisa ikut, para pengurus yayasan itu mungkin juga diperkenalkan, diberi garis-garis besarnya, bagaimana misalnya itu mendesain kurikulum itu. Atau apakah nanti para pengurus yayasan ikut ketika para kepala sekolah itu dijelaskan bagaimana mendesain kurikulum. Itu saja tanggapan saya. Pokoknya saya setuju bahwa pengurus yayasan itu mesti terlibat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pastor Kris. Nanti kita akan perdalam setelah Pastor Revi. Kami persilakan Pastor Revi. Baik, terima kasih atas kesempatan. Terima kasih Pak Adi, Bruder Warto atas penjelasan dan motivasinya supaya kami dari yayasan memang terlibat langsung. Yang ingin saya kemukakan pada kesempatan ini itu menyangkut desain kurikulum. Pengalaman kami dalam bicara mengenai kurikulum, baik kepala sekolah maupun guru-guru, mereka itu sudah terbiasa dengan terima yang sudah ada dan sudah jadi. Dan seperti kali lalu, waktu membahas mengenai desain kurikulum ini, saya pernah sampaikan bahwa ada satu mindset di antara guru-guru dan tentu kepala sekolah bahwa kurikulum itu kitab suci. Jadi apa yang sudah ditetapkan K13 itu tidak bisa diutak-atik lagi. Dan ketika mendampingi para kepala sekolah dan guru-guru, dan ketika mengevaluasi RPP-nya, bagaimana juga kegiatan pembelajaran, kami melihat bahwa KI itu, kompetensi inti itu tidak mampu diimplementasikan atau dioperasionalkan sehingga itu memang bisa kelihatan dalam langkah-langkah pencapaian oleh guru di kelas. Karena guru-guru itu banyak tidak tahu apa itu KI. Ya, jujur, tanggung jawab, berakhlak mulia, semua itu ungkapan-ungkapan moral yang sangat teoretis. Dan mereka itu sangat tidak mampu. Nah, dengan demikian maksud saya adalah ketika kita sekarang mau meminta kepala sekolah dan guru-guru untuk mempercayakan mereka mengenai merdeka belajar dari mereka sendiri yang mendesain, yang kami cemaskan adalah apabila itu dalam bentuk ruang virtual, itu sangat-sangat berat. Karena ini lebih mengandalkan kemampuan mendengar dan melihat. Nah, karena itu kami yakin tentu dengan para trainer dalam hal ini untuk melatih, sehingga kita berharap bahwa ini memang sungguh-sungguh workshop. Dalam arti bahwa baik kepala sekolah maupun guru-guru itu memang mereka mesti datang dengan satu praktek, satu kertas kerja yang mereka desain, lalu kemudian mereka harus mempresentasikan itu. Jangan sampai mereka hanya mendengar, lalu kemudian sesudah itu, oke, kami sudah mengerti, dan ternyata dalam kenyataan mereka hanya copy paste. Itu yang kemudian yang kami. Nah,
Dalam rangka itu, apakah kami bisa mengusulkan untuk penyelenggara, apakah ada sekalipun ini memang lebih banyak virtual, akan tetapi ada semacam tatap muka? Entahkah ada trainer dari pusat yang kemudian ke daerah dan kemudian kita tatap muka? Karena kenyataan sekarang ternyata bintek-bintek oleh pemerintah itu sekarang tatap muka umumnya. Banyak kepala sekolah kami diundang ke Jakarta, diundang ke Bandung untuk memang tatap muka. Seperti itu. Karena ini yang saya cemaskan, jangan sampai kemudian begitu berat mereka untuk mendesain karena tidak terbiasa mendesain. Lalu bagaimana kemudian kepala sekolah dan guru-guru ini bisa kemudian sesudah mendesain lalu langkah-langkah untuk mengimplementasikan desain kurikulum itu. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak, Bruder dan Pak. Baik, terima kasih Pak Pastor Revi, maaf. Bruder Warto mungkin mau ditanggapi dulu mengenai dua sharing ini, terutama di kecemasan Pastor Revi soal beratnya tugas dan sebagainya. Baik, Pastor Chris dan Pastor Revi. Terkait dengan kurikulum, tadi saya sudah mengatakan, kurikulum itu sebenarnya rohnya ada, intinya ada pada pembatinan di guru-guru, ya, di tenaga pendidik ke pendidikan. Bahwa kurikulum dalam bentuk struktur kurikulum, jam pelajaran itu adalah salah satu cara bagaimana roh inti dari kurikulum itu diwujudkan. Itu yang harus kita pahami. Jadi bicara kurikulum tidak sama dengan bicara struktur kurikulum atau mata pelajaran. Kecil dari bicara. Nah, keterlibatan yayasan mungkin tidak pada hal teknis seperti itu. Boleh seperti bicara tentang hiddennya, bagaimana budayanya, begitu Pastor. Bagaimana budaya itu kita bangun. Misalnya kalau nilai yang akan kami bangun di Pangudi Luhur, yayasan kami adalah totalitas dan profesionalisme. Itu kan nggak bisa diwujudkan dalam kurikulum tertulis yang dilaporkan ke Dinas Pendidikan. Bagaimana? Totalitas dan profesionalisme itu kan soal sikap, soal cara bekerja. Itu nggak bisa ditulis di dokumen 1 maupun dokumen 2 KTSP. Tapi kan menyangkut penghayatan bagaimana guru-guru kita dalam bekerja. Nah, itulah yang saya maksudkan, tugas dan peranan penting dari yayasan membumikan bagaimana guru-guru kita, tenaga pelaksana kebersihan kita, itu mampu menghayati, membatinkan, menginternalisasikan, lalu menjadi milik dan nilai bagi guru-guru kita. Lalu guru itu tampil menjadi sosok figur pribadi yang mempesona di hadapan anak-anak. Selain dia tahap berikutnya harus mampu melaksanakan tugas utama guru, yaitu pembelajaran yang berkualitas itu. Itu saya kira itu yang saya maksudkan. Kita bicara kurikulum, bisa bicara kurikulum dalam arti struktur, mata pelajaran, jam mengajar, dokumen 1, dokumen 2, lalu rumusannya di sana. Tapi merumuskan tidak berarti perkara selesai. Enggak. Nah, merumuskan itu tugas kita dalam proyek POP ini adalah membangun budaya guru, karyawan kita, yayasan kita, para pengurus yayasan ini. Nilainya apa? Kalau di tempat kami totalitas dan profesionalisme, itu bagaimana ditanamkan pada guru-guru, kalau bekerja, kalau mengajar, itu ya persiapan ngajar dengan baik, evaluasi, dikoreksi dengan baik, kira-kira seperti itu. Begitu ya Romo Revi, jadi kita tidak usah, jangan terkungkung, jangan terjebak kepada pengertian kurikulum semata-mata soal hard copy-nya atau struktur dan mata pelajarannya. Begitu tanggapan saya. Tugas utama kita adalah di hidden-nya, membangun budayanya. Terima kasih.
Makasih, Bruder. Ya, Baik. sama-sama. Terima kasih, Bruder Warto. Ke berikutnya, Suster Frederika, kami persilakan, Suster. Baik, terima kasih Pak dan Bruder. Sangat setuju apa yang dikatakan Bruder tadi, membudayakan gurunya. Tapi supaya tadi langkah-langkah kita bisa tercapai apa yang kita harapkan TOP ini secara gerakan bersama, untuk mendesain kurikulum ini tentu dibutuhkan tadi kami mengkoordinasi kepala sekolah yang di training dan juga guru-guru. Bagaimana kira-kira langkah-langkah kita mendesain itu satu konsep agar nanti kalau memang kontennya oke, dari yayasan sendiri atau unit budaya itu nanti, tapi ada gambaran konsep langkah-langkah mendesain kurikulum itu. Memang setelah ada konsep, ada yang mau dibudayakan, maka itu menjadi nanti dibiasakan untuk ditawarkan, untuk dihayati di unit masing-masing dan semua guru, termasuk siapapun yang anak-anak kita, stakeholder kita, bahwa inilah budaya kita gitu. Nah, untuk mendesain kurikulum ini seperti apa dikatakan Romo Revi tadi, supaya ada terarah suatu mendesain kurikulum itu ada konsep agar pendampingan kami pengurus yayasan, kami siap untuk mendampingi mereka. Namun ada yang kami miliki konsep itu mendampingi mereka seperti ini agar tercapai apa yang mau kita harapkan nanti gerakan kita bersama ini. Terima kasih, Udah. Mau langsung, Bruder Warto? Boleh, langsung. Baik, Suster Frederika, wah luar biasa ini. Kami nggak menyangka nih kalau para pengurus yayasan ini pengen ngerti, pengen tahu bagaimana mendesain, menyusun kurikulum. Kami nggak berpikiran sampai sana. Kami itu berpikirnya yayasan pengurus ini cukup tahu tahap atau apa yang sebaiknya dikerjakan sampai tahap ke sana. Nah, karena desain kami itu para pengurus yayasan itu pemegang visi, yang penting itu visinya jelas, nilainya jelas, yayasan paham, lalu dalam menyampaikan kepada kepala sekolah tentang nilainya itu sampai kepada masing-masing kepala sekolah. Tahapnya sebenarnya sampai di situ. Soal bagaimana itu disusun pelaksanaannya, ranahnya itu kepala sekolah dan bahkan kurikulum yang kami pikirkan begitu. Maka karena para pengurus yayasan tadi Romo Kris, Romo Revi, dan Pak Suster Frederika pengen tahu itu, kami kok mengundang pada waktu BIMTEK Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, kami mengundang para pengurus yayasan itu ikut hadir karena nanti di sana akan dijelaskan. Karena kalau membuat acara tersendiri, kayaknya sudah tidak mungkin waktu dan kesempatan yang ada. Waktunya sudah sangat mepet, itu maka hadir saja di kegiatan BIMTEK Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Itu usul saya. Dan kami senang tentu, biar nanti kita nyambung. Begitu aja Pak Adi. Baik, teruskan Bruder. Saya. Oh, bentar. Bapak, siapa ya? Romo. Oh, Romo. Maaf, Romo. Romo Martin. Silakan, Romo Martin. Ya, ini kan Bruder Warto tadi kan mengatakan bahwa tiap yayasan harus mendampingi sekolah-sekolah yang ikut. Nah, tapi untuk bisa mendampingi kan kita harus tahu materi apa yang diberikan pada kepala sekolah, SD maupun SMP, ada wakil kepala sekolah dan juga para guru. Nah, kalau kita tidak tahu apa-apa, pasti kita juga tidak akan bisa mendampingi mereka. Maka tadi kalau umpamanya tadi dikatakan bahwa pengurus yayasan atau
direktur operasional yayasan itu ingin tahu, ya harus ikut dalam pertemuan yang dihadiri oleh kepala-kepala sekolah itu. Tapi pengaturan waktunya bagaimana itu yang tidak mudah. Maka mungkin nanti setelah kegiatan ini selesai, pengurus yayasan atau yang eksekutif yayasan itu perlu mengumpulkan kepala sekolah, Pakasek, dan guru-guru untuk membicarakan bagaimana menurunkan materi itu kepada bawahan, pada para guru. Nah, hanya dengan kalau kita mengetahui, nah kita bisa juga nanti memberi arahan pada mereka. Tapi kalau kita tidak tahu apa-apa, bagaimana kita bisa mendampingi mereka itu. Nah, ini kita kan tahu bahwa umpamanya seperti Yayasan Kanisius itu kecuali ikut POP Pangudulur, ada yang ikut POP YISSK, LPP Mitra, itu yang adalah TPP zaman dulu. Mereka juga sudah mengundang pengurus yayasan, sudah kemudian para kepala sekolah juga sudah dilatih. Nah, mungkin sebagai suatu kemungkinan ya mengumpulkan mereka itu membentuk suatu tim kerja yang nanti bertugas untuk saling membuat rencana bagaimana turunkan ke. Jadi ini kan yang penting kan ada gerakan. Jadi POP itu suatu gerakan, kepala sekolah menjadi ada kepala sekolah penggerak, ada guru gerak. Nah, mereka akan bergerak kalau juga di bawah koordinasi yayasan. Nah, bagaimana ini secara praktis bisa kita lakukan supaya betul-betul program ini tidak mandek pada pertemuan-pertemuan ini, tapi ada tindak lanjutnya yang mengarah pada peningkatan kompetensi guru, pendidik maupun tenaga pendidikan, tapi juga kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan sebagainya. Saya merasa bahwa ini bukan suatu yang mudah. Bang dulu banyak sekali, berat sekali. Maka koordinasi kerjasama itu menurut saya memang sesuatu yang penting dilakukan supaya ini tidak mandek di jalan. Program yang bagus itu jangan mandek di jalan tapi ditindak. Nah, untuk itu ya itulah kami sebagai orang yang diurus yayasan harus mengetahui apa yang diberikan kepada wakil kepala sekolah, guru dan sebagainya supaya bisa menjalankan fungsinya mendampingi mereka. Nah, itu kira-kira usulan saya seperti itu. Baik, terima kasih Romo Martin. Mau langsung ditanggapi, Bu Der? Ini nanti. Pak Adi ini juga bagian dari tim POP Yayasan Pangudulur. Secara teknis untuk pertemuan kami mengundang di pertemuan wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Ini waktu yang paling dekat untuk bisa mengetahui lebih cepat. Nanti setelah pertemuan, menghadiri pertemuan wakil kepala sekolah bidang kurikulum, bisa jadi kalau diperlukan ya nanti kita coba kita pikirkan bersama. Itu pikiran spontan saya. Monggo Pak Adi, karena bagian dari tim yayasan, silakan untuk menambah. Baik, terima kasih Bruder. Perkenankan Romo, Pastor, Bruder, Suster, saya membantu menjawab karena saya kebetulan di bagian koordinator implementasi program. Saya mau berangkat dari kegelisahan Pastor Revi. Tadi sempat muncul kecemasan bahwa guru-guru kami terbiasa dengan memakai yang sudah ada dan menganggap kurikulum itu adalah kitab suci yang tidak bisa diubah. Dan ini dirasakan setidaknya menurut sharing Pastor Revi tadi amat sangat berat. Saya jadi ingat Pastor, ingat dokumen gereja yang kita miliki, Gaudium et Spes, kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang menjadi kegembiraan dan duka kecemasan kita juga. Artinya kita memang harus sama-sama ini harapan sekaligus kecemasan. Lalu beranjak ke pertanyaan Suster Frederica, bagaimana membudayakan gerakan bersama, lalu termasuk pertanyaan Romo Martin. Izin share screen, Bruder, Ibu, Bapak.
Oh, semoga. Apakah tampak di sana? Kelihatan. Ya, kelihatan. Tampak kelihatan. Baik. Jelas. Saya hanya menyampaikan apa yang kemarin disampaikan Bruder Martin Handoko dalam diklat kepala sekolah, dan ini justru yang sangat meneguhkan. Pertama, kita memahami kurikulum. Kalau dari akar katanya, kurikulum itu kurere, pelari, atau tempat pacuan. Itu kalau kita melihat dari sisi etimologis. Tetapi sebenarnya yang kita pakai, definisi yang kita pakai sesuai yang kemarin disampaikan oleh Bruder Martin adalah Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, bahwa seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Ini yang menjadi pokok. Nah, sebenarnya yang kemarin juga disampaikan bahwa sekolah-sekolah memiliki otonomi atas kurikulum sebenarnya sudah sejak 2006. 2006 kalau sekarang 2021 sudah belasan tahun ya, Pastor Suster Bruder. Bahwa di dalam KTSP menurut peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan itu kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing unit sekolah kita. Jadi sebenarnya berdasarkan ini, Pastor Revi bisa menjelaskan kepada para kepala sekolah, instruktur, waka, kalau di SMP, kalau di SD tidak ada wakasek, dan para guru bahwa justru ini yang harus kita lakukan, bahwa kurikulum dari pemerintah, kurikulum 2013 misalnya, itu sebagai core kurikulum. Di sana diatur ada 10 mata pelajaran yang harus ada di sekolah. Tetapi kita sebagai di tingkat satuan pendidikan boleh mengatur, boleh menyusun, boleh melaksanakan sesuai dengan kondisi masing-masing. Di bawahnya jelas tujuan KTSP untuk mewujudkan kurikulum yang sesuai dengan kekhasan, karakteristik, kondisi, potensi daerah, kebutuhan dan permasalahan daerah, dan satuan pendidikan serta peserta didik, dengan tetap mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional juga diatur di Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Tekanannya pada kompetensi based kurikulum. Jadi ini KTSP. Ternyata KTSP pun memiliki banyak persoalan. Pertama, belum sepenuhnya berbasis kompetensi seperti yang dituntut oleh tujuan pendidikan nasional. Karena di tingkat satuan pendidikan, mindset-nya seperti yang disaringkan oleh Pastor Revi, bahwa kita tidak berani, kita tidak bisa mengubah karena itu kitab suci. Nah, sebenarnya yang dituntut nanti adalah justru keberanian berubah untuk berbuah, supaya memang sekolah Katolik yang sejak awal memiliki kekhasan unik tidak tergantikan ini justru memiliki sesuatu yang memang sungguh beda. Itu kompetensi belum bersifat holistik di KTSP, masih titik beratnya pada aspek pengetahuan. Jadi ini salah satu kelemahannya. Lalu masih bersifat lokal, kurang menanggapi tantangan nasional maupun global. Penilaiannya masih dari sisi hasil, belum dari sisi proses. Banyak mengandung multitafsir, ditambah lagi guru-guru kita, teman-teman kita itu juga tidak berani mengambil putusan sesuai hati nurani. Padahal gereja itu sejak Maximum Illud, Ad Gentes, Gravissimum Educationis, lalu ada dua dokumen lagi, itu mendidik masa kini, dan satu lagi saya kok lupa ya, mendidik berdasarkan budaya atau apa, yang diterbitkan oleh KWI, dokumen KWI, itu juga semua memberi
ruang-ruang kebebasan kepada kita semua. Maka ini yang perlu kita tegaskan, perlu kita bangun bersama. Kalau pertanyaannya Suster Frederika tadi, bagaimana membudayakan gerakan bersama? Sebenarnya dari sisi panitia, kami hanya membutuhkan satu, Suster, meneguhkan, mendorong kepala sekolah, fasilitator, guru-guru, wakasek, itu menjadi lebih visioner dan berani mengambil keputusan bahwa kita sekolah Katolik itu memiliki kekasan. Nah, di dalam POP ini kerangka besarnya dari sisi teknis belum ke kurikulum, itu kita mengambil 10 fasilitator yang diambil dari 10 yayasan konsorsium awal. 10 fasilitator itu di training di awal, menjadi trainer sekaligus officer lapangan. Mengapa di awal? Supaya para fasilitator yang berjumlah 10 ini nanti bisa mendampingi kepala sekolah di fokus group discussion. Nah, selama TOT selesai, diklat kasek berjalan. Ketika diklat kasek berjalan, para fasilitator nanti mendampingi, ikut di dalam sana. Ya. Setelah diklat kasek selesai, diklat instruktur yang isinya wakasek kurikulum atau yang mewakili. Fasilitator ikut di sana. Jadi praktis fasilitator itu ikut dalam 3 diklat berturut-turut. Yang pertama sebagai pendamping, peserta, yang diklat kasek dan instruktur itu sebagai peserta bayangan. Nah, di FGD fasilitator sudah siap menjadi moderator dan menjadi coach bagi kepala sekolah dan wakasek kurikulum atau instruktur. Nah, pertanyaan dari Romo Martin itu sungguh aktual, Romo, bahwa yayasan harus mendampingi, tapi apa yang harus didampingi ketika kita tidak tahu. Nah, memang sebenarnya di bahan diklat itu para pengurus yayasan tidak langsung terjun di sana, Romo. Tetapi ini sebenarnya menjadi tugas fasilitator yang sudah ditunjuk pengurus yayasan, lalu tugas kepala sekolah terutama, dan instruktur sekolah. Nah, apa sih yang didapat dari diklat atau diberikan dalam diklat? Ketika kita bergerak dalam POP ini, akan membumikan model program LUBER, literasi unggul berkarakter, yang kita ambil sesuai dengan proposal Yayasan Pangudi Luhur ke GTK adalah pengembangan literasi dan karakter. Jadi bagaimana ini akan didiseminasikan, diprogramkan, lalu dikerjakan bersama. Di bagian literasi dan karakter, tentu kita memahami literasi bukan hanya sekedar soal membaca, bukan hanya soal sekedar berpikir kritis, tetapi bagaimana melihat sisi-sisi kehidupan sesuai pesan-pesan dokumen gereja seperti Gravissimum Educationis artikel 3. Kita mengantar anak-anak kita itu menjadi pribadi yang bisa berbahagia, lalu mengantar mereka menemukan kehidupan, kesejatian kehidupan, dan sampai pada pemahaman martabat luhur manusia. Artinya, itu termasuk dalam literasi. Ketika literasi itu tidak dipahami hanya sekedar membaca, menulis, dan memahami isi tulisannya, tetapi justru bisa mengamati, membaca tanda-tanda zaman, dan ini akan diukur dalam AKM. AKM kita itu sementara literasi, numerasi, karakter, tetapi kita akan berfokus pada literasi dan karakter. Bagaimana ini dikembangkan nanti? Nah, kita akan berangkat dari diklat 1 itu adalah kepala sekolah. Diklat kepala sekolah itu yang memberikan Buderwarto sendiri. Karisma kepala sekolah bagaimana itu diberi insight-insight baru oleh Buderwarto sebagai narasumber utama di diklat
kepala sekolah bagian modul 1, bahwa kepala sekolah itu mengemban tugas gereja semacam ini, dan diklat kita ini, pastor, suster, bruder, ibu, bapak semua, berbeda dengan diklat yang dilakukan oleh LPMP, Dinas Pendidikan, dan negara. Karena payung atau yang menjadi penerang adalah visi misi gereja universal sendiri. Bagaimana pendidikan Katolik mestinya berkembang, dan kepala sekolah mengemban tugas itu. Tentu Bruder Warto akan lebih lebih mengena kalau berbicara ini. Berikutnya adalah yang diberikan dalam diklat adalah budaya sekolah. Bagaimana budaya sekolah itu digali, dikembangkan, kemudian melalui pembatinan, internalisasi oleh kepala sekolah, wakase kurikulum, guru-guru, dan akhirnya nanti kepada para siswa di tahun depan. Jadi di modul budaya sekolah ini akan menggali potensi lokal jeniusnya apa, kompetensi yang paling bisa dikembangkan di sekolah itu apa. Tentu kalau di misalnya Yayasan Canisius yang masih ada di daerah Wonogiri misalnya, ada di sana, itu tentu berbeda dengan yang ada di Semarang. Maka yang perlu digali oleh kepala sekolah adalah apa sih yang dimiliki, kekuatan apa yang bisa dikembangkan. Dan itu nanti akan dimasukkan termasuk dalam literasi dan karakter, nanti dalam desain kurikulumnya. Berikutnya adalah modul ke-3 dan 4 itu soal nilai. Core value harus digali. Core value ini bisa menjadi core value yayasan, core value kongregasi atau ordu, core value santo, santa pelindung, ini yang harus digali. Digali itu tidak sekedar menemukan keutamaan, tidak sekedar menemukan kata-kata manis, bijak, dan baik, tetapi apa yang sungguh dihidupi oleh para pendiri kongregasi, oleh para pendahulu unit sekolah, dan apa yang telah ditanamkan oleh yayasan, masing-masing yayasan. Ini yang perlu digali. Maka ketika ini digali melalui proses-proses, syukur bisa riset nanti, tetapi kalau tidak memungkinkan untuk riset, paling tidak ini ada proses internalisasi, dan kemarin sebenarnya dari banyak yayasan sudah memiliki core value masing-masing, tetapi kalau sudah memiliki berarti memang tugas kita, tugas kepala sekolah bersama guru-guru nanti adalah duk in altum. Bagaimana ini bertolak ke tempat yang lebih dalam. Benar enggak sih ini nilai yang dihidupi kongregasi? Jangan-jangan ini hanya sebatas kata-kata mutiara. Jangan-jangan ini hanya sebatas kata-kata bijak yang kita pilih supaya tampak keren. Misalnya begitu. Syukur kalau memang itu yang sudah dihidupi. Ini di modul 3 dan 4. Lalu ada modul berikutnya itu kurikulum. Nah, kepala sekolah nanti ketika sudah menemukan sadar sebagai kepala sekolah, kemudian menemukan budaya sekolah, menemukan local genius, menemukan core value, nilai-nilai dalam unit, dalam kongregasi, dalam yayasan, nanti akan mentekniskan ini dalam kurikulum sebagai pengembangan dari kurikulum pemerintah. Kurikulum pemerintah sebagai core kurikulum dikembangkan dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Bagaimana nilai-nilai ini, budaya sekolah ini ditekniskan dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan sesuai dengan apa yang menjadi kekayaan masing-masing unit, apa yang menjadi local genius. Itu ditekniskan dalam kurikulum. Mengapa harus demikian?
Kadang-kadang kita sibuk bicara globalitas, globalisme, globalisme, tetapi lupa kalau kita itu yang global itu berangkat dari apa yang disebut lokalitas genius, local genius, bahwa ketahanan nasional itu dimulai dari bumi di mana kita berpijak. Kalau kita tidak bisa mengolah tanah di mana kita berpijak, bagaimana ketahanan nasional bisa diolah dengan baik? Bagaimana akan dicapai? Maka ini tidak akan pernah tercapai. Nah, berikutnya kepala sekolah, instruktur, termasuk fasilitator mendapatkan diklat mengenai modul ke-9 kalau tidak salah, itu soal instructional design, bahwa segala sesuatu itu harus by design. Maka hal yang tadi budaya sekolah, nilai-nilai, core value, itu ditekniskan dalam kurikulum, harus didesain supaya bisa masuk dalam mapel-mapel yang ada di sekolah. Kalau core kurikulum ada 10, tetapi menjadi KTSP bisa menjadi 11, bisa menjadi 12, bisa menjadi 13 mapel, atau bisa lebih. Tergantung nanti mau bagaimana unit-unit ini memasukkan mapel-mapel yang menjadi muatan lokalnya. Berikutnya, diklat yang terakhir atau modul yang terakhir itu adalah evaluasi. Bagaimana kepala sekolah, instruktur itu membuat instrumen sebagai alat untuk mengevaluasi para guru. Dan nanti ke depan, tahun depan adalah mengevaluasi peserta didik. Kiranya begitu, Pastor Revi, Romo Martin, Suster, apa yang akan kita bangun, bagaimana membudayakan adalah sebenarnya kami dari panitia atau tim pelaksana hanya ingin kepala sekolah ini, instruktur nanti, termasuk fasilitator, mendapatkan penuguhan dari pengurus yayasan, bahwa mereka siap ditantang, siap untuk melaksanakan, siap untuk berubah, dan siap untuk berbuah. Kiranya begitu apa yang bisa saya sampaikan, Bruder. Mohon maaf kalau ada kekurangan, Bruder Warto bisa menambahkan sebelum kita ke Ibu atau apa ini, Ibu Selvi. Bruder Warto, cukup, Pak Adi sudah sangat jelas. Kami persilakan kepada Ibu Selvi untuk menyampaikan. Kesalahan itu, Bruder, salah pencet. Baik, ada lagi para pastor, suster, bruder, Bapak Ibu yang mau disampaikan? Sedikit penegasan saja tadi. Jadi saya... Oh, silakan Pastor Karolus. Dari tadi tak cari Pastor Karolus kok baru muncul ini. Ya, tidak hanya mau menegaskan tadi yang dikatakan oleh Bruder Warto. Jadi kami dari, ya terutama kami yang mengatur teknis di yayasan ini, itu boleh hadir dalam diklat-diklat yang dilakukan itu ya. Itu sekedar menegaskan saja tadi. Boleh Romo sebagai peninjau biar tahu. Kalau enggak nanti enggak nyambung, daripada nanti kita mengadakan pertemuan sendiri kan susah. Kalau mendengar apa yang diungkapkan kepala sekolah, apa yang diungkapkan wakil kepala sekolah, kita kan lalu menjadi nyambung begitu. Boleh peninjau. Sangat boleh ya, Bruder ya. Boleh, sangat boleh. Hanya nanti tidak sebagai peserta ya, Bruder ya. Ya, bukan peserta, tidak ada honor ya. Tapi mungkin dikasih linknya ya. Ini satu lagi, ini saya mau sharing saja. Jadi ini kan kepala sekolah kami yang SMP ini kan banyak juga yang masih mengalami kesulitan dalam hal apa ini teknis kan, seperti itu ya. Maklumlah ini sekolah-sekolah yang ada di beberapa daerah, sehingga yang mereka buat seperti ini saya sampaikan saja, jangan sampai nanti menjadi masalah. Jadi memang ada sekolah yang mereka kepala sekolah hadir di situ, lalu di sekitar kepala sekolah itu sudah mulai ada tim-timnya, guru-gurunya mendengar. Itu enggak apa-apa ya, Bruder. Luar biasa ini. Ya enggak apa-apa, malah lebih dini diinformasikan lebih baik ya. Jadi saya katakan ya silakan saja, jangan sampai
jangan sampai nanti karena kepala sekolah mengatakan bolehkah kami kasih ikut, ada beberapa guru kami, saya katakan kemarin silakan Anda ikut serta di situ, tidak usah memperlihatkan diri, tetapi yang boleh terdaftar namanya hanya kepala sekolah. Iya, gitu. Ikut mendengarkan boleh. Oke. Seperti itu. Mumpung ada Pastor Carolus, Buder, saya menyampaikan pesan dari fasilitator yang menjadi partnernya Pastor Carolus, Buder. Jadi kemarin ada salah satu fasilitator atau kepala sekolah, saya tidak ingat, itu takut Pastor kalau nanti Pastor tidak mengizinkan kalau ada ini dan itu karena harus berbagi waktu. Jadi ini saya sampaikan, berkenankah atau berkenanlah Pastor nanti untuk memberi izin atau kelonggaran-kelonggaran tertentu berkaitan dengan acara-acara atau yang kiranya bisa didelegasikan kepala sekolah kepada teman-temannya, biarlah didelegasikan. Itu maksud kami. Yang tidak bisa ya sudah. Artinya kalau ada acara-acara yang demikian harus diatur, biarlah diatur secara mandiri, tetapi hanya ketakutan-ketakutan terhadap pengurus yayasan ini yang perlu dijembatani, Pastor. Biasa, begitu orang takut biasa Romo ya gitu. Yang jelas malah ini program ini kami membatalkan beberapa program hanya demi menyelesaikan program ini. Iya. Jadi memang ada yang bertanya kemarin seperti itu, saya katakan nanti kita aturlah. Yang penting ini program kita harus beres karena ini bagian dari komitmen kami ya, untuk ikut serta seperti itu. Jadi kemarin sudah ada yang tanyakan seperti itu, saya silakan saja. Jadi beberapa memang kegiatan-kegiatan ya kita harus buat ya, misalnya rapat-rapat itu akhirnya kita seperti kemarin sebelum pembukaan SD kami rapatnya 7:30, jam 9 pindah ruangan semua ikut POP seperti itu. Ya. Jadi ada usulan terima kasih untuk Romo Martin. Jadi kan tidak mungkin kami ini yang di yayasan itu mengikuti acara yang diberikan untuk kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, yang lain-lain. Maka saya mengusulkan supaya materi-materi yang diberikan kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, fasilitator itu juga diberikan pada kami pengurus yayasan, sehingga tanpa ikut kami tahu bahannya, sehingga kami bisa mempelajari, oh seperti itu yang diberikan. Lalu itu menjadi bahan suatu ketika kita mengumpulkan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah atau guru-guru untuk mendalami apa yang sudah mereka terima, tapi kemudian juga bagaimana itu diimplementasikan sampai ke bawah. Nah ini menurut saya penting. Memang tugas pengurus itu lebih pada kebijakan ya, kebijakan terkait dengan menyusun visi misi, nilai dasar, kemudian membuat renstra, dan kepala sekolah dan guru harus bekerja berdasarkan visi misi nilai dasar yayasan. Tetapi dengan adanya acara dari pemerintah ini, saya kira juga perlu dipadukan antara kebijakan yayasan dengan apa yang diberikan dalam materi hari-hari ini terkait dengan POP atau sekolah penggerak atau guru penggerak, kepala sekolah penggerak dan sebagainya. Nah, apakah memungkinkan itu? Kalau kami bisa mendapatkan itu dimasukkan dalam grup ormas POP, itu saya kira ada baiknya sehingga kami mendapat bahan yang cukup lengkap untuk menindaklanjuti kalau ini nanti harus segera dijalankan. Bukan saya seperti itu. Boleh sekali Romo, nanti materi kami kirim ke grup ya, gitu. Ya. Oke. Baik, terima kasih Romo Hadi Siswoyo. Ada yang Mas Adi. Ya, silakan. Suster Yovita. Oh ya, maaf ya. Suster. Aduh. Dari tadi sudah catat ya, malah saya lupa. Maaf Suster, silakan. Terima kasih Mas Adi dan Bruder. Ini saya mau tanya soal teknik saja mungkin ya Bruder, mohon nanti penjelasannya. Ini kan kita proyek besar ya, POP ini khusus untuk fokus SD dan SMP. Nah, ketika nanti misalnya guru kita, kepala sekolah yang kita udah
tunjuk sebagai fasilitator atau TOT itu, setelah mereka selesai diklat, apakah mereka itu nanti misalnya langsung mengaplikasikannya ya, atau mensosialisasikan kepada kepala-kepala sekolah yang lain di yayasan masing-masing, atau pertanyaan yang kedua, karena kita fokus di SD dan SMP, apakah misalnya nanti ketika sosialisasi itu dari para kepala sekolah yang sudah didiklat, bisa juga kita undang kepala sekolah atau guru-guru SMA atau TK yang ada di yayasan kita atau unit sekolah yang lain. Begitu, Der. Mohon bantuannya, Bruder, supaya kami para pengurus juga bisa mengatur program di yayasan masing-masing gitu. Terima kasih, Der. Monggo, Bu Der. Baik, Suster Yovita, itu secara teknis ya, sebenarnya kan semangat kita itu akan membangun sekolah penggerak. Ya. Nah, kalau yang SMP ini sudah jadi, dan yayasan juga sudah paham, ya goyanglah semua sekolah yang ada di yayasan masing-masing. Ya, goyanglah. Ya, memang itu tujuannya. Yang punya TK, karena TK tidak ada program, ikut saja digoyang, ditarik ketika itu pelatihan di yayasan masing-masing. SMA dan SMK, iya goyang saja. Mari kita goyang bareng-bareng semua sekolah yang ada di yayasan masing-masing. Karena kita sekarang sudah sama-sama menjadi aktor utama di kegiatan ini. Begitu ya, Suster ya? Itu. Baik, Bruder. Boleh menambahkan, Bruder? Iya. Ya. Jadi Suster Yovita, fasilitator kemarin kan sudah mengikuti diklat tanggal 13 sampai 16. Iya. Nah, itu kan sudah selesai mempelajari. Diklatnya selesai, tetapi 17 sampai 22 itu dilanjutkan diklat kasek. Nah, fasilitator itu tetap ikut di sana. Ikut sebagai peserta bayangan. Peserta bayangan itu seperti tadi, para pengurus yayasan kalau ikut itu berarti bukan sebagai peserta, tapi mereka akan mendapatkan sebenarnya kuliah 2 kali. Karena ikut diklatnya kasek juga. Tetapi at least para fasilitator sudah mengikuti diklat yang sudah diberikan sebelumnya. Modulnya sama. Nah, 17 sampai 22 diklat kasek selesai, dilanjutkan 23 sampai 28 itu ada diklat instruktur. Pesertanya adalah wakasek. Biasanya wakasek kurikulum yang kami minta. Nah, kepala sekolahnya istirahat, fasilitator tetap ikut di diklat instruktur. Jadi sudah 3 kali kuliah. Artinya diharapkan dengan 3 kali kuliah ikut berturut-turut itu mereka para fasilitator yang sudah ditunjuk oleh pengurus yayasan itu sudah menguasai di fokus group discussion yang akan dilaksanakan selama 40 hari full, Suster. Nah, 40 hari full itu mulai dari 30 November sampai nanti pertengahan Desember. Fasilitator akan menjadi moderator di FGD, tetapi sekaligus menjadi coach atau pengajar di hari keempat setiap FGD. Jadi mereka sudah siap mengajar di sana. Siapa yang diajar? Kepala sekolah dan instruktur dalam mendiseminasikan program Luber sudah dalam bentuk teknis bagaimana menyusun kurikulum instructional design sampai evaluasi. Lalu nanti semua akan berkumpul, semua unit sekolah, di masing-masing unit sekolah akan ada in-house training. Nah, kepala sekolah, instruktur, guru-guru, semua elemen unit sekolah akan membahas secara bersama-sama. Fasilitator nanti mengontrol bagaimana kamu melaksanakan, mekanismenya seperti apa, siapa saja yang hadir, mana hasilnya, lalu nanti ditagihkan, lalu dilaporkan kepada Yayasan Pangudi Luhur. Kira-kira begitu, Suster Yovita ya. Baik, Mas Ade, terima kasih.
Masih ada lagi? Suster, bruder, pastor? Tidak? Adakah yang mau sharing? Tidak? Baik, kalau sudah tidak ada, apakah bisa dicukupkan sampai waktu ini? Meskipun jatahnya masih 30 menit. Nggak apa-apa, nggak usah Oh, dipaksa. apa-apa. Baik. Nanti siang begitu, lagi. Terima Yang kasih. penting jelas, Iya. ya, visinya jelas, Hmm. tanggung jawab kita masing-masing jelas. Karena sistemnya pelatihannya sudah dibuat sedemikian rupa pada masing-masing level punya keterampilan yang dibutuhkan nanti begitu. Baik, kalau demikian, izinkan pastor, suster, bruder, Bapak Ibu semua, kita mencukupkan perjumpaan kita hari ini sampai pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Di Wita pukul berapa ya? 11.35 di sini. 11.35 sudah hampir makan siang. Baik. Mungkin sedikit silakan. saya mau tanya Oh, silakan Romo. mengenai fasilitator. Jadi di Yayasan Kanisius yang punya 188 sekolah kan tidak ada yang ditunjuk sebagai fasilitator. Katanya nanti bergabung dengan pengurus dengan pangudi luhur. Nah, ini kalau umpamanya saya membutuhkan fasilitator untuk apa itu mengawasi atau apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kepala sekolah, kira-kira bagaimana mekanismenya? Apakah itu harus izin ketua yayasannya atau bagaimana kalau mau mengundang fasilitator itu? Baik Romo, ini langsung saja Bruder Wartogi karena ini teknis. Nanti Yayasan Kanisius tampaknya akan mendapat fasilitator dari Suster Luciana dari mana ya? Saya kok lupa. Suster dijanjikan dari pangudi luhur. Ya, memang demikian Bruder, tetapi nanti karena pembagian fasilitator itu sudah ada, meskipun secara teknis sudah dibagi oleh tim panitia pelaksana itu mendapatkan dari yayasan lain selain pangudi luhur, nanti tetap bisa saling, ini fasilitator sudah saling memahami nih satu sama lain, karena di grup fasilitator itu sudah ramai dan saling membicarakan, meskipun secara teknis nanti mendapat dari Suster Luciana, nanti dari pangudi luhur juga akan, karena kebetulan dekat, itu bisa mengontrol, ikut mengontrol. Masalahnya ini masih daring, Romo. Karena masih daring, semua kegiatan FBD nanti juga daring, kecuali pada IHT. Nah, IHT nanti cara mengontrolnya kita bisa lebih ditekniskan kembali, atau mau datang atau bagaimana, karena di YPL sendiri juga banyak, lalu di SD juga banyak. Jadi nanti kira-kira begitu gambarannya. Suster Luciana itu tinggal di mana? Yayasan apa itu? Suster Luciana, saya lupa ya, dari Nias tampaknya. Tetapi karena daring kita bisa bertemu dalam ruangan, Romo. Dalam ruangan yang sinkron sekali. Lah kalau mamanya tidak pakai daring, harus mengunjungi, apakah memungkinkan? Kalau tidak pakai daring, kenapa dipilihkan fasilitator yang jauh, tidak yang di Semarang atau di Jawa Tengah, yayasan yang ada di sini, sehingga kami bisa mudah berkontak. Kalau di Nias, wah naik pesawat terbang aja berapa itu? Ya, Romo, kita harus taat pada pemerintah, pada GTK yang sudah mengatur POP yang awalnya luring, offline, dan kita sudah mengatur bisa ke Medan, bisa ke Siantar, bisa ke Makassar, dan sebagainya. Lalu di Semarang juga bisa offline di Semarang. GTK mewajibkan semua kegiatan harus dalam bentuk daring sampai waktu yang belum ditentukan kembali, Romo. Jadi memang kita harus taat pada pemerintah dalam hal ini. Nanti kalau sudah saatnya bisa luring, pasti akan mendapatkan perhatian yang intens secara luring. Begitu, Romo. Hanya saya harus tahu siapa suster yang menjadi fasilitator, siapa namanya.
dari Sistem yayasan pembuktian. mana. Nah, Oke. kalau nggak tahu apa-apa, bagaimana bisa Baik, melibatkan Romo. fasilitator itu? Ya. Baik, Romo. Nanti kami kirim kontaknya juga, Romo. Nggih. Untuk yang jenjang SMP. Masih ada lagi? Baik, rupanya Romo Cukup kayaknya. Nah, karena Romo juga yang terakhir, berkenanlah Romo untuk memimpin doa dan memohonkan berkat bagi kita semua ya, Romo Hadi ya. Betul, sip. Nah, supaya kita memang penuh dengan Roh Kudus. Iyalah. Ya. Masih kurang 25 menit sebenarnya. Nggak apa-apa. Ya, Masih. Romo. Ya, mari kita tutup perjumpaan tengah hari ini dengan doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur berkesempatan untuk mengadakan perjumpaan terkait dengan POP yang harus kami pengurus yayasan ketahui, dan kami Bapak kasih apa yang harus kami lakukan ke depannya. Kami sebagai pengurus tidak bisa masing-masing kita sendiri, tapi kami harus bekerja sama demi suksesnya program yang difasilitasi oleh pemerintah. Semoga kami selalu membuka diri terhadap baru yang disampaikan, dan kami untuk berubah sehingga akhirnya kami sebagai orang-orang yayasan bisa berkontribusi, memberi motivasi, memberi arahan pada sekolah-sekolah yang kami kelola, sehingga ke depan sekolah-sekolah kami bisa maju semakin berkualitas, semakin bermutu, sehingga diminati oleh para pelanggan. Perjumpaan kami sudah selesai, oleh karena itu berkatilah kami semua agar dapat meneruskan kegiatan-kegiatan yang lain, dan harus kami ikuti. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pastor sudah mengisi presensi Terima semua. kasih semua. Terima kasih, Suster, Romo, Bruder. Sampai ketemu. Iya, saya mau tanya besok nanti jam 1 masih ada. Nanti masih lanjut toh, Der. Oh ya. Nanti Iya, menyesuaikan dengan jadwal Bruder Martin, ternyata Bruder Martin bisa jam 2 promo pastor. Oh, suster ya. Nanti jam 2 nih. Masih ada lanjutan ini. Jam 2 waktu mana? Waktu Indonesia Barat. Pastor. Indonesia Barat. Nanti sampai jam 4 ya. Kita lihat di Facebook kan Surya Vita. Ya. Kita lihat di Facebook. Saya sudah posting. Iya, Mantap kan? mantap. Iya. Jadi pertemuan nanti dengan Bruder Martin mulai jam 2. Ya. Selesai Jam 2. jam Oke, Brother. Selesai jam 4 Romo. Waduh, padahal saya sudah sanggup untuk bisa arwah nanti jam Ya. 5 ada sempat mandi nanti tuh. Nanti Romo bisa mendahului Romo. Ya, sudah. Oke. Selamat ya semua. Ya, terima kasih. Pastor, Terima kasih semua. Terima kasih. Sampai nanti. Terima kasih. Terima kasih Pastor Chris. Negeriku jalani yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah ku rasa senang. Kereta. Horas. Selamat siang. Selamat siang. Sudah Sekarang makan? belum Sudah makan? lah. Belum. Belum lah ya. Makasih yang belum.